annakum ummatan wasatan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa demikianlah kami menjadikan kalian itu ummatan wasatan. Nah, ini banyak tafsir ya yang berbeda tentang ummatan wasatan. Nah, ummatan wasatan itu umat pertengahan. Nah, ada yang memaknai umat pertengahan itu maksudnya umat yang, nah ini yang bahaya. Sebenarnya yang dimaksud dengan umat wasatan itu tidak seperti yang dipahami umat sekarang. Umat sekarang itu memahami umat wasatan itu umat yang atau Islam yang ramah, Islam bukan yang marah, kata istilahnya begitu. Ramah boleh, betul, baik. Tapi dimaknai yang secara kebablasan sehingga umat pertengahan yang bisa kemana-mana, tidak di sana juga tidak di sini, tapi di sana juga di sini. Maksudnya apa? Ya kita sholat tapi juga kita bisa kebaktian di gereja, kita assalamualaikum tapi juga bisa shalom. Kita assalamualaikum tapi kita juga tidak apa-apa kalau mengikuti menyembah dewa ini, dewa itu, gitu. Jadi sekali sholat di masjid, sekali kebaktian di gereja, nanti sesekali tidak apa-apa ikut apa. Ya, bukan itu maksudnya ya. Umat wasatan itu adalah umat pertengahan di tengah-tengah, yang dimaksud adalah adil. Jadi begini, minimal ada dua yang dimaksud di dalam ayat ini, adil itu ya. Pertama adalah adil di dalam menempatkan agama-agama lain sesuai posisinya. Sesuai posisinya. Maksudnya apa? Kita ini meskipun mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, Islam adalah agama yang paripurna, ya saya ulangi, meskipun kita mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, Islam adalah agama yang paling paripurna, tetapi kita juga mengimani bahwa Zabur, bahwa Taurat, bahwa Injil itu juga firman Allah. Loh, begitulah. Bahwa agama Yahudi, bahwa agama Nasrani, dan agama-agama yang dibawa para nabi, para rasul sebelumnya, itu juga agama yang hak. Hak, benar, dan harus diikuti pada masanya masing-masing. Loh, itu loh. Jadi keadilan kita di situ. Itu yang dimaksud dengan umat wasatan. Jadi umat pertengahan, umat yang adil. Adil dalam arti itu tadi. Menempatkan sesuatu sesuai porsi dan proporsionalnya. Jadi kita ini harus mengimani, harus wajib itu. Bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Kita harus mengimani itu. Ya. Dengan mengimani bahwa agama Islamlah yang paling sempurna, bahwa Al-Qur'anlah yang paling paripurna, kita tentu berarti mafhum mukhalafahnya, berarti pemahaman sebaliknya adalah kita tetap saat ini mengatakan bahwa agama lain itu ada banyak penyelewengan. Begitu kan? Tetapi kita tetap menghargai mereka dengan cara apa? Pertama, mengakui bahwa di masanya agama-agama itu juga benar dan wajib diikuti. Pada saat Daud dengan Zaburnya, pada saat Nabi Musa dengan Tauratnya, pada saat Nabi Isa dengan Injilnya, itu hak
itu dari Allah, itu wajib diikuti oleh umat di masa itu. Nah, itu. Makanya kalau ada orang, do you believe in Jesus? Do you believe in Jesus? Kamu percaya Yesus? Oh kita, I do believe. Saya percaya. Tapi percaya Yesus bukan sebagai God atau Son of God, tetapi percaya Yesus sebagai prophet, sebagai rasul. Itulah. Itu. Jadi kita adil menempatkan sesuai proporsinya. Jadi ketika kita mengakui bahwa agama Islamlah yang paling benar, paling paripurna, bukan berarti kemudian kita menyalahkan agama lain. Tetapi kita tidak kemudian membenarkan agama lain. Loh gitu loh. Karena membenarkan agama lain berarti menyalahkan agama kita. Karena agama lain sekarang ini sudah terdistorsi. Misalnya Nasrani. Dulunya Nabi Isa tidak pernah mengaku menjadi Nabi. Tapi sekarang umat Nasrani menambah kurangi agamanya dengan mengatakan Nabi Isa adalah Yesus Son of God. Demikian pula Yahudi menambah kurangi dengan mengatakan Uzair adalah anak Allah. Loh gitu loh. Jadi itu yang tidak kita akui sekarang. Kenapa? Itu kemudian yang disempurnakan di dalam Islam. Nah, itu keadilan umat wasatan di situ. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan umat wasatan, umat yang adil pertengahan adalah kita itu selalu diajarkan untuk berimbang, memikirkan dunia dan akhirat. Ajaran Islam itu begitu keren di dalam mengatur kehidupan manusia. Wah, diatur sempurna. Diatur dengan sangat rigid. Bahkan sampean bangun tidur apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibaca, sampai nanti berangkat kerja itu harus ngapain, saat di pekerjaan itu ngapain, sampai nanti malam pulang itu harus gimana masuk rumah, lalu akan tidur lagi itu bagaimana, diatur semuanya. Mulai cara meludah, cara pakai baju, sampai cara menikah, cara didik anak, cara ngatur pemerintahan, diatur semuanya. Siapa bilang pemerintahan enggak diatur dalam Islam? Diatur. Jangankan urusan pemerintahan, wong urusan pakai sendal aja diatur kok. Islam itu sampai ngatur cara pakai sendal, nggak boleh sisean. Tahu nggak boleh sisean? Nggak boleh selegenje. Iya, kalau nggak terpaksa lah ya. Sampai segitunya. Nah, itu menunjukkan bahwa dunia juga diatur secara, tetapi fokus Islam itu adalah bagaimana manusia mewah, kaya, konglomerat, bahagia selamanya di akhirat. Gitu loh. Itu adilnya Allah, itu adilnya Islam, itu wasatannya Islam. Jadi dunia sangat diperhatikan oleh Islam. Bagaimana sambian berdagang, ya kan? Diatur. Jangan menipu, timbanglah dengan timbangan yang adil. Berarti dunia juga sangat diperhatikan. Carilah laba, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Begitu kan? Diatur. Kalau kamu beternak, itu jangan sampai ternakmu mengganggu tanaman orang lain. Berarti boleh beternak. Kalau kamu bertani, nanti ketika tani itu dengan tada hujan maka begini, kalau dengan pengairan yang alami itu begini, dengan pengairan yang butuh biaya itu begini, diatur itu dalam Islam. Berarti boleh bertani. Kan gitu. Demikian pula nelayan, diatur semua. Nah, ini menunjukkan bahwa kita juga boleh bekerja, kita juga boleh cari nafkah, bahkan menikah pun loh. Kalau di agama lain misalnya tokoh agamanya nggak boleh nikah, kita boleh. Bahkan mewadahi itu, kalau di agama lain ada yang tidak boleh cerai, tetapi faktanya ya tetap cerai. Di dalam Islam memang tidak boleh sebenarnya cerai itu.
sesuatu yang sangat dibenci Allah, tetapi Allah tetap memberi jalan keluar paling pahit. Jikapun tidak mampu, maka jalan terburuk atau jalan terakhir adalah cerai. Tetap dibuka kesempatan. Jadi diatur dalam Islam dunianya. Sementara fokusnya jelas. Fokus kebahagiaan dalam ajaran Islam itu adalah fokus kebahagiaan akhirat. Makanya dalam surat Al-Qasas ayat 77 dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, ambillah, rebutlah, berlombalah untuk mendapatkan bagianmu di akhirat. Bagian mewah, puas, bebas, kaya, konglomerat, sepuas-puasnya, unlimited tuh, the ultimate happiness. Begitu. Di akhiratmu. Tetapi walatang sanasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu yang di dunia loh, gitu loh. Itu umat wasatonnya Islam. Jadi highlight atau stressing pertama, titik fokus yang paling utama yang dikejar adalah happiness, kebahagiaan, kemewahan, kebanggaan, kebebasan akhirat. Sehingga kita jungkir balik di dunia ini dapat kekayaan, dapat hasil harta ini kita bawa pulang ke akhirat. Tetapi kata Allah, jangan lupakan juga bagian duniamu. Gitu loh. Kamu ya sesekali tetap boleh rekreasi, cukupi juga sandang pangan papanmu. Kalau punya anak ya dirawat, disekolahkan. Kalau sakit diobatkan. Kalau kamu belum punya rumah ya berteduhlah. Belum punya uang ya ngontrak, kalau sudah punya ya buatlah rumah. Tetapi ada batasan, karena fokusnya di akhirat, maka rumah ya sederhana saja. Silakan beli kendaraan kalau memang kamu membutuhkan untuk aktivitas sehari-hari atau bekerja. Tetapi ingat, sesuai kebutuhan saja, jangan ikuti kemewahan dan lain sebagainya. Sampai beli mobil harga 1M, 10M, 20M. Nah, itu israfnya di sana. Gitu, sehingga dibatasi. Kalau rumah asalkan tidak kehujanan, tidak kepanasan cukup. Jangan sampai beli granit yang 1 meter saja 10 juta misalnya. Ya memang itu uang-uangmu, tapi itu sebenarnya bukan uangmu. Itu adalah mimma rozaqnakum, kata Allah, apa yang kami rizkikan kepadamu. Nah ini yang dimaksud dengan umat wasatan dulu. Jadi umat yang pertengahan, kalau tadi pertama umat yang selalu mendudukkan ajaran Islam, memang innaddina indallahil Islam, kita harus mengimani dengan hakul yakin itu ya, dengan hakul yakin bahwa agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Tetapi di saat yang sama kita juga tetap mengimani bahwa agama-agama lain di masanya itu adalah agama yang hak, juga berasal dari Allah, sebelum terdistorsi oleh kepentingan duniawi sehingga kemudian banyak tambahan kurangan, termasuk Yahudi yang mengakui Uzair anak Allah maupun Nasrani yang mengakui Isa anak Allah. Kalau dulu awalnya memang benar. Nah, disitulah kita proporsional, kita adil di dalam menempatkan, meskipun kita mengimani kitalah yang paling diridhai Allah, agamanya loh ya. Tetapi di saat yang sama juga tahu sejarah dan menempatkan porsinya. Lalu yang kedua yang dimaksud umat wasatan adalah bagaimana porsi yang diajarkan dan dituntun dalam Islam itu dunia akhirat secara seimbang. Secara seimbang. Nah ini yang kadang kita hanya ada di bibir ya. Ngomongnya fid dunya wal akhirah, tapi prakteknya dunia. Makanya Pak Guru Mukhtar sering kasih ilustrasi begini. Biasanya beliau kalau nerangkan itu tangannya di dada ini. Kita itu harus adil, dunia, akhirat. Mikir dunia, mikir akhirat. Mikir dunia, mikir akhirat. Jadi di dalam hati kita ini selalu bermunculan ini secara balance. Ini namanya balancing of life. Jadi keseimbangan hidup. Mikir di dunia sudah punya baju, di akhirat sudah punya belum? Kalau belum punya ya belikan baju orang yang tidak punya baju. Mikir di dunia tadi udah makan, di akhirat sudah bisa makan belum? Kalau belum, ya belikan makan orang yang tidak bisa makan.
Mikir di dunia sudah punya rumah, meskipun kontrak. Di akhirat sudah punya belum, meskipun kontrak. Kalau belum, ya sisihkan untuk kontrak rumah di akhirat dengan cara membantu masjid, membantu sekolahan, membantu panti asuhan, dan seterusnya. Selalu begini, mikir di dunia sudah punya kendaraan, di akhirat sudah punya belum? Gitu. Kalau Anda kendaraan di dunia harganya beli 10 juta, 100 juta, di akhirat minimal segitu. Gitu. Ini selalu. Nah, inilah umat wasatan dalam hal Islam. Sehingga kita benar-benar antara yang kita ucapkan dan yang kita praktekkan itu nyahut seimbang. Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan agar manusia menjadi saksi atas manusia yang lain, dan terutama nanti Rasul juga akan jadi saksi atas manusia loh ya. Jadi gini, kita ini umatnya Rasulullah Muhammad SAW ya, betul ya? Oke. Maka nanti di akhirat kita berlomba-lomba mencari syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nanti di akhirat ada satu hadis itu menyatakan, orang semua berbondong-bondong mencari syafaat nabinya masing-masing. Lalu banyak orang mencari syafaat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagian kemudian diberikan syafaat, pertolongan, sehingga Allah kemudian meringankan hisabnya dan sebagainya. Lalu ada segelomboran besar orang berbondong-bondong. Waktu itu Rasulullah sedang duduk di telaga Haud di surga sana, pinggiran surga sana. Sudah. Nah, kemudian ada orang yang berbondong-bondong. Lalu Rasulullah kemarilah, karena memang Muslim. Tapi di tengah-tengah itu ada satu suara yang menegur beliau. Hai Muhammad, kenapa engkau panggil mereka mendapat syafaatmu? Kata Nabi, karena mereka adalah umatku ya Allah. Bagaimana kau tahu umatmu? Jawab seperti biasa. Ternyata kata Allah, tahukah kamu, mereka memang pada lahirnya adalah Muslim, tetapi mereka telah melalaikan sunnahmu, mereka keluar dari ajaranmu, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Artinya apa? Lahirnya Muslim, tetapi dalam kesehariannya tidak mengamalkan ajaran Islam. Maka Rasulullah SAW saat itu kemudian mengusir mereka seperti binatang ternak dan menyatakan antum laisa minni, kamu bukan dari golonganku. A'udzubillahi min dzalik. Nah, ini menunjukkan bahwa pengakuan Muslim untuk mendapat syafaat itu nanti disaksikan oleh Rasul ya. Nanti para Rasul akan ditanya oleh Allah, benarkah ini umatmu? Gitu. Setiap Rasul, Nabi Hud akan ditanya tentang umatnya, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua akan ditanya. Orang-orang yang mengaku bahwa dia Yahudi, Rasulullah Musa akan ditanya, ini umatmu? Orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Isa akan ditanya, ini umatmu? Nah, kalau kemudian kita hanya ngaku secara sepihak, tetapi ternyata Rasul tidak mengakui kita karena kita tidak mengamalkan sunnahnya, secara KTP saja terketik agama A, agama B, ya naudzubillah min dzalik. Justru itu kan refleksi kita, nanti Rasul akan menjadi saksi. Wa maj'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Dan seperti perpindahan kiblat tadi itu hanya sebagai tools, sebagai instrumen, sebagai uji soal atas kita, apakah kita taat apa adanya tanpa tapi, tanpa kecuali kepada apapun perintah Allah. Saya ulangi, itu hanya kadang sebagai tools yang dijadikan Allah untuk uji kita. Apakah kita itu taat tanpa tapi, taat tanpa kecuali, tanpa daniko daniki, gitu, tanpa banyak bertanya ini itu. Taat sami'na wa ata'na, ataukah yang qalibu ala aqibaihi, kemudian karena kemarin menghadap Baitul Mukarram, terus berubah lagi Baitul Maqdis selama 18 bulan, selama 18 kemudian suruh balik lagi ke Baitul Mukarram lagi. Ini apa sih Muhammad ini? Ada yang begitu, Muslim. Jadi kemudian apa? Berpaling, nggak ikut-ikutan, mutung, merajuk, sehingga kemudian yang qalibu ala aqibaihi, berbalik kembali kepada kekafiran. Ada loh ya.
di masa Rasulullah. Nah, itu makanya kadang sekarang boleh, besok nggak boleh, lalu boleh lagi. Itu memang kadang dipakai Allah untuk ujian, menguji seberapa loyal atau loyalitas dari kaum muslimin. Sehingga kita pun begitu dulu. Kadang ada perintah dan larangan yang itu tidak cocok dengan nafsu kita, hati-hati. Bisa jadi itu adalah sebuah tools ujian dari Allah untuk menguji kita. Mayyattabi'ar rasula mimma yanqalibu ala aqibaihi. Siapa yang taat apa adanya dan siapa yang berbalik. Ya. Jadi kalau ada ayat atau ada ajaran Allah yang tidak cocok dengan nafsu, sampean jangan kemudian buru-buru tutup telinga, ya kan? Sampean jangan keburu-buru kemudian, nggak cocok aku ngaji ini apa ini? Jangan begitu. Bisa jadi itu adalah apa? Ujian. Ingat loh ya, Allah menyatakan, asa antakrahu syai'a wa huwa khairun lakum, kata Allah. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang tidak cocok dengan nafsumu itu justru lebih baik bagi kamu. Tapi bisa jadi apa yang kamu cintai itu tidak baik untukmu. Jadi itu asa antuhibbu syai'a, ya kan? Asa antakrau syai'a itu bisa jadi adalah apa yang jelek kamu yang cintai itu. Tapi apa yang buruk itu bisa jadi adalah yang apa yang kamu tidak sukai bisa jadi itu adalah baik untuk. Nah, ini yang jadi, makanya hati-hati ya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, dan perpindahan kiblat itu dari iya dari tidak itu berat kecuali bagi orang-orang yang sudah mendapat hidayah Allah. Kemarin gini, kemarin begitu, nah, itu berat ya. Jadi sama dengan kayak perintah perang itu juga berat. Tapi bagi orang-orang yang mendapat hidayah, wis sami'na wa ata'na saja wis. Sama dengan ketika ada berita Rasulullah Isra Mi'raj itu berat untuk mempercayai itu. Jangankan semalam PP Baitul Mukarram ke Baitul Maqdis PP sampai ke Sidratul Muntaha. Saat itu pesawat aja belum ada. Tapi buat orang seperti Abu Bakar, sami'na wa ata'na. Saya percaya iman apapun wis. Nah, tapi bagi saat itu orang-orang yang berpikir logis ya. Mana mungkin, gimana sih Muhammad ini? Ngawur ngomongnya, kan gitu. Orang yang kayak gitu logis nggak? Logis. Oh, memang nggak mungkin kok. Jadi kadang-kadang keimanan itu nggak logis juga. Karena yang dipakai adalah iman, bukan logika. Gitu. Ya, jadi hati-hati dengan itu. Maka, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang meninggal sebelum pindah kiblat ke Baitul Mukarram lagi. Jadi dia meninggal pada saat kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Apakah mereka tidak diakui ibadahnya? Tetap diakui. Allah tidak akan menyanyiakan keimanan mereka. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah terhadap manusia itu sangat pengasih, sangat penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Jadi itu dulur. Ayat 143, mudah-mudahan tadi didengar secara utuh dan tidak ngantuk. Ya, karena tadi panjang lebar. Ada 4 pokok pikiran di dalam ayat 143 tadi ya. Mulai dari umat wasatan, kemudian pengertian dari umat wasatan itu, lalu yang kedua tentang Rasul sebagai syahidah. Sebagai apa? Saksi kita. Lalu yang ketiga adalah setiap perintah dan larangan itu adalah sebagai ujian kita, apakah kita akan taat tanpa tapi tanpa kecuali, ataukah membantah dan bahkan berbalik ke belakang. Lalu yang keempat adalah bahwa ujian itu atau perintah dan larangan itu berat bagi orang-orang yang imannya masih biasa saja, tapi bagi orang yang mendapat hidayah Allah, itu ya sami'na wa ata'na secara total ya. Lalu yang kelima, Allah tidak akan menyanyiakan keimanan seseorang, ya. Lalu yang keenam, sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Itu 6 pokok pikiran yang ada di dalam 143 surat Al-Baqarah. Ada yang tanyakan, silakan. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan. Bisa ditangkap tadi ya? Atau ngantuk tadi? Kalau ngantuk ya ngantuk ya nggak masuk. Tapi tetap dapat pahala. Ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa lah. Coba silakan, ada yang masakan? Nggak ngantuk, Tat. Ya, monggo apa Banjar? Gini loh, Tat. Kita itu kadang-kadang mencari ilmu kan ke sana, ke sini, kemana sumbernya kita begitu mengikuti pengajiannya Ustadz ini, aduh, ya ada perasaan damai, ada banyak ilmu yang kita dapat. Cuma gimana ya, semakin ke sini kok rasanya kok semakin bodoh ini, Tat. Semakin apa? Semakin apa, Bu Anjar? Semakin ke sini kok merasa semakin bodoh aja ya. Semakin bodoh, banyak hal yang tidak harus dipelajari lebih banyak lagi. Makasih, Tat. Oke, Bu Anjar, yang tadi saya sampaikan ya, kayak apa yang kadang tidak cocok dengan kita itu bisa jadi lebih baik untuk kita. Itu jenengan buka, coba dibuka di surat Al-Baqarah juga ya, di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah sudah ketemu ayat 216. Nanti akan kita pelajari, tapi saya cuplik sekarang. Coba monggo dibuka. Al-Baqarah di 216, silakan dibuka. Di Al-Baqarah 216. Ya, sudah ketemu. Yeah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jelas tak? Nggak usah saya tafsirkan lagi. Jadi jelas banget. Jadi kadang memang hal-hal baru yang kita pelajari itu tidak cocok dengan nafsu. Lalu kita mencari ceramah, cari kajian yang cocok dengan nafsu kita, kan gitu. Nah, padahal bisa jadi apa yang tidak cocok tadi itu justru baik. Tapi apa yang cocok itu bisa jadi tidak baik. Kan gitu. Karena apa gini, Al-Quran itu diciptakan Allah sebagai guidebook atau guidance, sebagai manual book. Misalnya sampean punya mobil ya, baru beli mobil baru. Itu kan pasti ada manual booknya. Kalau nanti ganti uli caranya begini. Kalau persneling itu begini. Seringkali mobil cepat rusak itu karena kita tidak mengikuti itu ya. Kalau nanti mobil kayak gini itu harus dipanasin seperti ini. Kalau nanti itu nggak pernah kita buka, seringkali mobil. Kita beli mobil itu manual booknya jarang kita buka. Sehingga sering rusak. Manusia juga sama, kita ini dikasih Allah manual book berupa Quran dan hadis. Dan kita jarang buka secara utuh. Padahal kalau kita pakai itu, insya Allah selamat, dunia bumi lestari, hubungan antar manusia juga damai. Kalau kita ngikuti, cuma kita nggak ngikuti itu ya. Inilah terjadi kerusakan sehingga Allah menyatakan Zaharul fasada fil barri wal bahr. Sesungguhnya telah tampak kerusakan di muka bumi dan lautan, bima kasabat aidin nas, karena tangan-tangan manusia. Karena apa? Karena tidak pakai Quran hadis. Nah, maka tetapi kenapa sih kita diperintah pakai Quran hadis? Karena kita itu hanya dibekali nafsu yang ditanam di dalam diri kita. Maka untuk mengendalikan nafsu itu kita diberi Al-Quran, Al-Hadis, agama. Agama inilah guidebook kita. Cuma seringkali agama ini bertentangan dengan nafsu. Gitu. Dengan keinginan kita, disitulah letak ujiannya.
Disitulah letak yang disampaikan di sini. Itu adalah lina'lama, agar Allah tahu mayyattabi'ar rasul, siapa yang mengikuti rasul dengan apa adanya, dan mimma yang qalibu ala aqibahi, dan siapa yang kemudian berbalik dari peringatan. Sehingga kita ayo jadi orang-orang yang yattabi'ar rasul, ya, orang-orang yang mengikuti rasul. Insya Allah kalau kita sudah hadallah tadi yang disampaikan dalam ayat orang-orang illa 'alal ladzina hadallah, orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, itu akan diberi Allah kekuatan. Jadi ketika ada ujian berat, jangan minta ringan, tapi mintalah kuat. Jadi ketika ada ujian berat, jangan minta ringan, tapi mintalah diberi kekuatan. Kalau minta ringan itu nanti sesuai nafsu, tapi mintalah diberi kekuatan, insya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah sudah mengukur itu ujian seseorang. Pasti mampu jika mendapat pertolongan Allah, ya. Semoga kita mendapat pertolongan Allah. Tetap konsisten, jangan nyari yang enak tapi nyarilah yang benar, dan jangan nyari yang ringan tapi mintalah diberi kuat. Insyaallah Allah menguatkan kita. Semoga Allah menuntun kita dalam siratal mustaqim. Inilah akhir hasan khatim. Amin. Allahumma sharif al-qulub sarif adina jannah madini bara wa nasalika hubbaka Allahumma ja'alna hubbaka bilan nas. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana waj'alna muslimina laka min dhurriyyatina. Allahumma ta'ala nabba sama wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan jadatul badil anta wa badal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil yawmi wal lailati Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waj'al lana imaman